Weite Tungten dalam rangka peringatan hari wafat Nabi Kungce ke-2500 yang bertepatan dengan tanggal 18 bulan kedua Kungceli atau 30 Maret 2021, kami mempersembahkan drama peristiwa menjelang hari wafat Nabi Kungce. Drama ini adalah kolaborasi tim sekolah minggu Konghucu Online, Cadre of Confucius, Pakin atau Pemuda Konghucu Indonesia, dan Perkin atau Perempuan Konghucu Indonesia. Mari kita renungkan dan hayati saat-saat sedih yang Nabi rasakan kala itu. Semoga drama virtual ini menggugah kepedulian kita untuk mewujudkan harapan Nabi Kungce dengan karya kebajikan yang nyata. Pada musim semi, tahun ke-14 Raja Muda Ai memerintah. Tepatnya tahun 481 sebelum Masehi. Suatu hari, berburulah Raja Muda Ai bersama beberapa menteri dan pengikutnya di hutan Taye. Dalam perburuan kali ini, Cusang yang merupakan sais kereta kepala keluarga Suswan membunuh seekor hewan yang ajaib bentuknya dan tak seorang pun mengetahui perihal hewan tersebut. Hewan apakah ini? Aku belum pernah melihatnya. Maafkan hamba tidak tahu nama hewan ini. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi pertanda yang tidak baik. Raja Muda Ai teringat akan Nabi Kungce. Maka diperintahkanlah seorang utusan untuk menjemput Nabi Kungce. Aku teringat Nabi Kungce. Undanglah beliau ke sini. Siap, laksanakan. Yang terhormat Tuan Kong, Pangeran Ai mengundang Tuan untuk melihat binatang yang terbunuh. Apa? Di mana terbunuhnya? Binatang yang terbunuh itu di hutan Taye. Baiklah, antarkan aku ke sana. Nabi Kungce bergegas mengikuti utusan Raja Muda menuju hutan Taye. Ketika tiba di hutan dan melihat hewan itu, berserulah beliau dengan suara haru dan tangis. Itulah Cilin. Mengapa engkau menampakkan diri? Mengapa engkau menampakkan diri? Selesai pula lah kiranya perjalananku sekarang ini. Dengan penuh haru, Nabi menyanyikan sebuah lagu. Pada zaman Tang Yauda di Sun, muncul pesiar Cilin dan burung pang. Kini bukan waktumu. Apa yang hendak kau cari? Cilin, Cilin, sungguh aku bersedih. Pada tahun 480 sebelum Masehi, berita gugurnya Celu dalam pertempuran melawan pemberontak di negeri Wei menambah duka Nabi Kungce. Celu adalah murid Nabi Kungce yang gagah berani, bercita-cita mempunyai kereta berkuda dan pakaian indah berburu ringan. Celu juga menanyakan cita-cita Nabi Kungce. Nabi menjawab, "Aku ingin membahagiakan orang-orang yang sudah lanjut usianya. Bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, dan mengasuh para muda dengan kasih sayang."
Suatu hari, Jesya menemui Nabi dan melaporkan kejadian di luar gerbang Lutuan. Guru, Jesya melihat ada sorot cahaya merah di luar gerbang Lutuan. Dan nampak tulisan yang berbunyi, "Segera bersiaplah, sudah tiba waktumu. Dinasti Chou akan musnah. Bintang sapu akan muncul. Kerajaan Jin akan bangkit. Dan terjadilah huru-hara. Kitab-kitab suci akan dimusnahkan, tetapi ajaranmu tidak akan terputuskan." Nabi mendengarnya dengan raut wajah kaget dan kemudian berkata, Kalau begitu, segera kumpulkan murid-murid dan siapkan meja sembahyang. Nabi memimpin sembahyang bersama murid-murid dan menghadap ke arah bintang utara, melakukan upacara sembahyang dan membungkukkan diri 3 kali. Lalu Nabi mengacungkan pena yang telah dicelupkan ke dalam tinta merah dan bersabda, Kini telah cukup Ciu menjalankan firman Tien bagi manusia. Ciu pun telah menyelesaikan penyusunan dan membukukan kitab-kitab suci ini. Bila telah tiba waktunya, Ciu telah bersedia kembali ke haribaan Tien yang Maha Esa. Setelah selesai Nabi bersabda, maka nampak awan gelap di sebelah utara, yang tidak lama kemudian berubah menjadi halimun putih. Dan setelah hilang halimun putih itu, tampaklah pelangi dengan kelima warnanya yang indah. Sejak saat itu, Nabi Kungce telah mengakhiri kegiatan keduniawian. Suatu pagi, Nabi Kungce berjalan-jalan di halaman rumah sambil menyeret tongkat yang dipegang di belakang punggungnya. Terdengar Nabi bernyanyi, Taisan runtuh, balok-balok patah, dan selesailah riwayat Sang Budiman. Saat itu, kebetulan Cekung datang menjenguk dan mendengar nyanyian Nabi. Cekung menyambut nyanyian Nabi. Bila Taisan runtuh, apakah yang boleh kulihat? Bila balok-balok patah, di mana tempatku berpegang? Bila Sang Budiman gugur, siapakah sandaranku? Nabi segera memanggil Cekung dan bertanya, Kemarilah. Mengapa engkau terlambat datang? Maafkan Cekung, Guru. Cekung sudah lama tidak berkunjung karena menjalankan tugas di tempat yang jauh. Nabi mengajak Cekung masuk. Kemudian Cekung bertanya, Mengapa Guru menyanyi demikian sedih? Semalam, aku beroleh penglihatan. Duduk di antara 2 pilar di dalam sebuah gedung. Ini mungkin karena aku keturunan dinasti Shang atau Yin. Tidak ada raja suci yang datang. Siapa mau mendengar ajaranku? Kiranya sudah saatnya aku meninggalkan dunia ini. seorang keturunan dinasti Shang bila meninggal dunia, peti jenazahnya disemayamkan di antara 2 pilar rumah. Sejak saat itu, Nabi tidak keluar rumah dan 7 hari kemudian Nabi Kungce wafat. Pulang ke haribaan kebajikan Tien Yang Maha Esa, telah digenapkan tugas sebagai Tien Cemutuo, genta rohani utusan Tuhan. Nabi Kungce wafat pada usia 72 tahun, tepatnya tanggal 18 bulan kedua Kungceli, tahun 479 sebelum Masehi. Nabi Kungce dimakamkan di kota Ciufu, dekat sungai Sesu. Murid-murid melakukan perkabungan besar selama 3 tahun.
Setelah usai masa berkabung, mereka saling mengucapkan selamat berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Mereka menangis di hadapan makam sebelum meninggalkan tempat itu. Sebagian dari murid-murid ada yang tetap tinggal di daerah itu, dan hanya Cekung yang masih tinggal dalam sebuah pondok dekat makam sampai 6 tahun. Lebih dari 100 keluarga terdiri atas murid-murid Nabi dan orang-orang negeri Lu bermukim di daerah makam itu. Di tempat itu berubah menjadi sebuah desa yang dinamai Kunglin atau Kampung Nabi Kungce. Semoga persembahan drama virtual ini dapat mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa khusus menjelang hari wafat Nabi Kungce yang menunjukkan keagungan Nabi sebagai Tence Mutuo dan penghormatan murid-murid serta penghargaan para raja dari masa ke masa. 2500 tahun telah berlalu, jarak dan waktu telah memisahkan kita dan Nabi. Namun, masih terdengar jelas nyanyian haru Nabi yang menyayat kalbu. Taisan runtuh, balok-balok patah, selesailah riwayat Sang Budiman. Sietien Cean, Gunung Taisan tetap kokoh, balok-balok tidak patah, ajaran Nabi Kungce tetap abadi hingga kini. Nabi, kami berjanji untuk tekun membina diri dan mengembangkan ajaran suci, serta menjadi seorang cince. Huang I Sangti, Wei Tianite. Huang I Sangti, Wei Tianite. Sancai. Makam Nabi Kungce juga masih terawat dengan baik. Setiap saat dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Rombongan Matakin selalu berkunjung menjelang peringatan hari lahir Nabi Kungce. Sebagai penghormatan kepada Nabi Kungce, para raja-raja muda berbagai zaman berusaha melestarikan tempat-tempat bersejarah dan mendirikan Kung Miao di Qufu, juga di beberapa kota. Semua jejak sejarah masih terawat dan dapat dikunjungi hingga saat ini. Antara lain Kungce Ku Li Yuan, yaitu kampung halaman Nabi Kungce. Ini adalah rumah Nabi Kungce semasa kecil. Dua 25 abad setelah waktu berlalu,